Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Berbicara mengenai penulisan ilmiah, tentunya perlu menggunakan sumber referensi yang kredibel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan cara mengidentifikasi sumber referensi yang kredibel menggunakan aplikasi Mendeley, serta mensimulasikannya secara daring. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Fajri Ramadan dengan NRP akhir 129. Saya Heradian Marcella dengan NRP akhir 149. Saya Alfian Zaidan Rizky, NRP terakhir 117. Saya Miftah Kurosi dengan NRP terakhir 105. Saya Muhammad Yusuf Abdillah dengan NRP terakhir 111. Saya Muhammad Garafinas Rasulullah dengan NRP akhir 123. Nama saya Sindi Praetyo Saija. Oke, dalam menulis artikel ilmiah, wajib diawali dengan kegiatan mencari atau menemukan sumber referensi yang kredibel. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sumber referensi yang kredibel? Jika ditinjau dari definisinya, referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dikatakan sebagai sumber acuan, rujukan, petunjuk, atau buku-buku yang dianjurkan untuk dibaca, dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Referensi ini selalu ditemukan dalam karya tulis, terutama yang bersifat ilmiah dan membutuhkan data atau teori pendukung. Sedangkan kredibel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pula atau KBBI memiliki arti dapat dipercaya. Maka bisa dikatakan referensi dinyatakan sebagai kredibel ketika segala sumber informasi yang diberikan merupakan informasi yang valid dan juga jelas. Lantas mengapa dalam menulis ilmiah wajib diawali kegiatan mencari atau menemukan referensi yang kredibel? Secara umum, penggunaan referensi dalam jurnal bertujuan untuk memperkaya perspektif, konteks, atau sudut pandang informasi atau gagasan yang sedang ditulis. Citasi atau referensi dimaksudkan agar artikel atau penulis memperoleh pembanding atau sumber yang relevan untuk membuat suatu karya ilmiah dan tidak terlalu bias atau subjektif. Nah, apa sih itu kriteria referensi yang kredibel? Nah, untuk kriteria referensi yang kredibel pertama adalah memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Terus yang kedua menggunakan bahasa yang formal. Dan yang ketiga menggunakan catatan kaki atau daftar pustaka. Yang keempat, mengandung banyak pemikiran atau konsep keilmuan. Dan yang terakhir kelima, diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Nah, ini ada video tentang referensi yang kredibel dengan aplikasi Mendeley. Nah, dengan video tentang praktik.
Nah, untuk langkah pertama, menggunakan web, yaitu mencari website atau yang bernama Google Cendekiawan atau Google Scholar. Lalu yang kedua, cara menggunakannya adalah dengan mengetik di keyword, jurnal, atau referensi yang diinginkan. Terus yang ketiga, dari website tersebut akan muncul beberapa artikel yang dapat kita akses. Lalu, jika ingin menyimpan artikel tersebut yang kita inginkan adalah dengan menekan tombol CTRL-S dan referensi secara otomatis akan tersimpan. Yang keempat adalah website sciencedirect.com. Pada kolom kiri pada website tersebut ada kolom keyword atau di situ kita bisa mengisi keyword tersebut, referensi atau jurnal yang kita inginkan. Terus yang kelima, setelah itu muncul beberapa artikel yang kita inginkan. Lalu jika ingin kita menyimpan referensi, maka akan menekan tombol download PDF pada website tersebut. Selanjutnya, ketika menulis ilmiah, wajib diawali kegiatan membaca referensi yang sudah ditemukan. Dan membaca itu sebenarnya kegiatan sulit atau mudah. Nah, ketika sudah mendapatkan suatu referensi, pasti kita akan membacanya terlebih dahulu. Akan tetapi, yang menjadi permasalahannya itu, membaca itu sulit atau mudah. Memang, menulis jauh lebih mudah dibandingkan membaca. Karena dalam membaca, kita memerlukan upaya untuk merangkaikan huruf demi huruf menjadi kata demi kata menjadi kalimat. Akan tetapi, membaca akan lebih mudah jika kita memiliki minat membaca. Karena ketika kita memiliki minat membaca, maka akan mudah untuk melakukannya. Baca yang buruk. Berikut adalah cara membedakan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Yang pertama, pembaca yang baik adalah pembaca yang tahu mengapa dia membaca. Pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Pembaca yang baik harus mengenal media cetak seperti paperback, media grafika, majalah, dan surat kabar. Sedangkan yang kedua, pembaca yang buruk adalah pembaca yang tidak memiliki kemampuan itu semua. Persepsikan membaca sebagai kegiatan pokok seperti makan dan minum. Bagaimana caranya? Langkah pertama, mulai dari yang kita suka. Pertama, mulailah dari buku atau bacaan yang paling kita sukai, seperti novel dan cerpen. Ini akan menggerakkan kita untuk tertarik membaca. Karena keadaan hati yang sedang merasa senang, kita lama membaca terasa singkat karena tidak menyadarinya. Langkah kedua, ubah uang menjadi buku. Jangan boros untuk membelanjakan uang. Belanjakan sesuai dengan kebutuhan bulanan. Sisihkan uang kita untuk membeli buku, minimal yang kita butuhkan untuk kuliah atau pekerjaan, terutama buku yang sedang bestseller atau populer. Langkah ketiga, manfaatkan waktu menunggu. Menunggu merupakan kegiatan yang membosankan bagi kebanyakan orang, apalagi jika menunggu sendirian. Maka dari itu, manfaatkan waktu tersebut untuk membaca. Kita akan merasa ada buku yang menemani kita berbicara dan kita juga mendapatkan ilmu di dalamnya. Langkah keempat, buatlah target membaca. Membuat target ini sangatlah penting untuk menjadikan sebagai kebutuhan kehidupan Anda. Buat target bacaan kita dari yang ringan, misalnya sebulan 2-3 buku, atau seminggu 1-200 halaman, atau bahkan sehari. Sehingga kita dapat mengukur seberapa kita menghabiskan membaca satu buku dan memahaminya.
Selanjutnya, menjelaskan cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Di sini saya memiliki video cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Langkah pertama, pastikan Anda memiliki aplikasi Mendeley pada perangkat yang Anda gunakan. Jika Anda belum memiliki aplikasi Mendeley, maka Anda dapat menginstal aplikasi Mendeley pada website resmi yaitu di www.mendeley.com. Setelah Anda menginstal aplikasi, maka Anda diarahkan untuk melakukan registrasi sebelum mengakses aplikasi Mendeley. Setelah melakukan registrasi, Anda akan dibawa ke laman utama aplikasi Mendeley seperti pada layar. Selanjutnya, klik tombol Add New pada layar utama Mendeley, kemudian pilih Files from Computer. Setelah itu, cari file atau referensi yang telah Anda install, terus klik Open. Setelah itu, secara otomatis, file atau referensi akan tersimpan di laman utama Mendeley. Selanjutnya, tekan jurnal referensi yang telah disimpan, maka setelah itu akan muncul informasi mengenai referensi yang telah kita download. Ya, selanjutnya ada praktik menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Office. Oke, baik. Pertama, langkah 1, yaitu buka terlebih dahulu Microsoft Office Word, dan jangan lupa untuk mendownload Mendeley sebelumnya. Lalu langkah 2, klik pada bagian menu Reference, lalu klik Open Mendeley, atau bisa di referensi. Seperti ini. Lalu di langkah 3, setelah aplikasi Mendeley terbuka, klik menu File, Add Files jika ingin menambahkan satu atau lebih berkas yang ada di laptop. Atau Add Folder untuk menambahkan folder yang telah tercantum semua berkas-berkas yang mendukung karya tulis kita. Oke, lanjut. Nah, seperti ini mungkin contohnya ada di foto. Lalu langkah keempat, pilih jurnal yang telah kita unduh sebelumnya, lalu klik Open. Yang kelima, aplikasi Mendeley akan secara otomatis membaca dan memasukkan bibliografi dari jurnal yang telah kita masukkan. Langkah ke-6, perlu diperhatikan antara isi jurnal dengan detail bibliografi pada kolom kanan. Perhatikan tipe berkas yang kamu masukkan, apakah jurnal atau buku ataupun skripsi. Lalu pada kolom JRTE atau Journal of Research and Thought of Islamic Education Vol. 1 nomor 1 2018 merupakan judul dari jurnal. Tips dari penulis, baca terlebih dahulu jurnal, buku, ataupun karya yang ingin dikutip sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley agar tidak membingungkan kamu saat membuat kutipan atau daftar pustaka di Office Word. Seperti ini pada gambar tadi. Lalu langkah ke-7, memperbaiki detail bibliografi judul jurnal. Lanjut. Langkah ke-8, memperbaiki detail bibliografi penulis jurnal untuk pengisian data pengarang. Hendaknya kamu menuliskan dengan format seperti pop-up yang muncul di kolom pengarang seperti nama akhir, nama awal. Lanjut. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki isi kolom disesuaikan dengan judul jurnal, tahun terbit, volume, isu, atau nomor jurnal, halaman jurnal, abstrak, dan lain-lain. Nah, pada langkah yang ini, pada tab My Library seperti gambar berikut, bibliografi yang telah diperbaiki akan muncul seperti ini. Langkah ke-11, setelah detail bibliografi telah terisi dengan sempurna, langkah selanjutnya mulailah mengutip kalimat yang ingin dikutip ke Office Word. Di langkah ke-12, untuk memasukkan detail kutipan, kamu dapat mengklik Insert Caption Go to Mendeley, atau kamu dapat mengetikkan nama pengarang dari jurnal yang dikutip. Seperti ini contohnya di foto, bisa dilihat.
Di langkah ke-13, jika kamu menggunakan langkah ke-12, yaitu yang pada bagian Go to Mendeley, maka kamu akan diarahkan langsung pada aplikasi Mendeley untuk memulai kutipan dan klik tab dari jurnal yang terpilih. Harap diingat halaman keberapa kamu mengutip kutipan tersebut untuk melengkapi format pengutipan yang lengkap. Pada praktik ini, nomor halaman 11 yang dimasukkan ke kutipan untuk memulai mengutip. Seperti contoh di sini nih, halaman 11. Mengutip. Lalu pada langkah ke-14, klik pada bagian IPDA 2018, maka pada bagian kutipan tersebut akan terblok. Seperti ini. Dan kamu dapat menambahkan halaman dari kalimat yang telah kamu kutip pada halaman 11 tadi, setelah IPDA 2018, terblok seperti gambar di atas. Bisa lihat ini. Lalu klik tombol Edit Citation pada menu References. Seperti ini. Oke. Dan pada langkah ke-15, tampilkan kutipan setelah ditambah nomor halaman. Lanjut. Kamu dapat mengubah style dari kutipan dengan kebutuhan karya tulis kamu. Lanjut. Dan untuk menambahkan style dari kutipan, kamu dapat klik More Styles. Dan akan muncul. Nah. Maka jendela citation style akan muncul untuk mencari style yang kamu inginkan. Kamu dapat klik tab Get More Styles, pilih style yang diinginkan dengan klik Install. Jika sudah terinstall, maka akan muncul tulisan Installed dan klik Done untuk memilih style yang sudah terinstall dan dapat diterapkan. Dan untuk pembuatan daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley, kamu dapat menekan tombol Insert Bibliografi pada menu Reference. Ini ada tombolnya, bisa dilihat. Lalu daftar pustaka tersebut akan secara otomatis bertambah setiap kali kita menambahkan kutipan dari Insert Citation Mendeley. Mudah banget kan? Udah, seperti itu. Lanjut. Sudah. Dan bisa balik ke itu. Baik, cukup Oke. sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.